Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 341. Hawking, yang berdiri di sana, juga merasa pemimpin kota Zhangze terlalu berlebihan. Sun Hai tidak peduli dengan apa yang mengira Dong Suebing dan tidak bisa diganggu olehnya. Dia melambai kepada anak buahnya. Baiklah, bawa kembali ke biro sekarang. Dong Suebing berbalik dan berdiri di depan Akot. Jika kita tidak menjelaskannya, tidak ada yang akan pergi. Wajah Sun Hai menjadi dingin dan berteriak. Kamu ingin membuat masalah di sini, kan? Singkirkan dia. Sun Hai kesal dengan Dong Suebing. Dia adalah kepala Biro Keamanan Umum Kota Zhangze. Bagaimana dia bisa mendengarkan seseorang yang tingkatnya lebih rendah darinya dari Biro Kabupaten? Dua petugas polisi bergerak maju dan mencoba menangkap Dong Suebing. Dong Suebing hampir kehilangan akal sehatnya. Anda masih ingin menangkap saya? Dia segera melepaskan tendangan. Namun petugas di sebelah kirinya menghindari tendangan tersebut, dan Dong Suebing menerapkan maju dan memberikan pukulan kanan. Bam! Petugas kurus itu mundur beberapa langkah dan menimbulkan rasa sakit. Petugas di sebelah kanan segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Dong Suebing. Aku tantang kamu untuk pindah. Mayat di tanah adalah bukti kekuatan melawan Dong Suebing, dan petugas mewaspadainya. Itu wajarnya dia memutuskan untuk menarik senjatanya. Sebuah senjata. Anda menodongkan pistol ke arah saya. Dong Suebing menatap petugas itu dengan dingin. Aku tantang kamu untuk menembakku. Siapa yang kamu coba takuti? Situasi tiba-tiba menjadi tegang. Sun Hai memandang Dong Suebing dan bertanya. Aku akan memek identitasmu. Kapan Anda melihat seorang petugas membawa identitasnya untuk menyelidiki rahasia? Dong Suebing bertanya balik pada Sun Hai. Sun Hai mengangguk. Tanpa mengenalkan apapun, bagaimana kami tahu Anda berasal dari keamanan publik? Bawa dia kembali untuk melamar. Sun Hai sangat marah sekarang. Dua petugas lainnya mendengar Sun Hai dan mengarahkan senjatanya ke Dong Suebing. Ikutlah dengan kami. Hawking panik. Letakkan senjatamu. Kita semua berasal dari departemen yang sama. Saya dapat memverifikasi bahwa kepala Dong berasal dari keamanan publik. Biarkan saja dia menelepon unitnya, dan kalian semua dapat memverifikasi identitasnya. Petugas dari Biro Keamanan Umum Kota Zhangze mengabaikan Hawking dan hanya mengikuti perintah pemimpin mereka. Semua petugas mengarahkan senjatanya ke Dong Suebing dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Rasanya seperti mengawal perbaikan yang berbahaya. Kakak Yu melihatnya tanpa mengucapkan kata pun. Dia seperti lupa Dong Suebing telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Xiao Wang panik. Dia mencoba membela Dong Suebing, tetapi saudara Yu menariknya kembali. Dia menunjuk ke arah kepala matahari, dan Xiao Wang hanya bisa menghela nafas. Dong Suebing telah mencapai titik didih. Dia dengan susah payah menyusup ke kamar mandi Haibing untuk mencuci handuk selama beberapa hari. Dia bahkan menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkan kedua petugas kota Zhangze. Sekarang, kasusnya telah terpecahkan, tetapi semua pujian telah diambil darinya, dan mereka bahkan menodongkan senjata ke penembakan. Bagus, tunggu dan lihat saja. Sun Hai tidak ingin menangkap Dong Suebing. Bagi seseorang yang bisa membunuh begitu banyak penjahat dengan headshots dan mengetahui tempat persembunyian para penjahat melalui beberapa petunjuk, itu bukanlah orang biasa. Tapi Dong Suebing telah membalasnya beberapa kali. Ini merupakan pembangkangan bahkan memukul anak buahnya di depan petugasnya. Jika dia masih tidak melakukan apapun pada Dong Suebing, dia akan kehilangan rasa hormat dari anak buahnya. Tidak ada identifikasi adalah alasan bagus untuk membawa Dong Suebing kembali. Dia hanya menjalankan izinnya, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Paling-paling, dia akan melepaskan Dong Suebing nanti malam. Yang sedang dipertimbangkan Sun Hai adalah bagaimana mendapatkan informasi dari bos. Dia ingin menangkap semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Dengan cara ini, Biro Keamanan Umum Kota Zhangze dapat memperoleh semua pujiannya, dan menambahkan poin ke resumenya. Ini adalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Mobil polisi melaju kembali ke kota. Semua petugas bersemangat. Ini adalah kasus besar, dan mereka semua akan mendapat pujian atas penyelesaiannya. Di dalam mobil polisi,
Dong Suebing membuka matanya. Dia sudah terlalu lama bersama Xie Huilan dan memiliki kebiasaan membukakan mata. Petugas yang dipukul oleh Dong Suebing sedang duduk di sana. Kamu berani memukulku. Aku akan memastikan kamu menyesalinya. Dong Suebing menatapnya. Diam. Petugas kurus itu segera melepaskan borgolnya. Coba lihat lagi. Dong Suebing mencibir. Menatapmu. Aku khawatir kamu akan mengotori mataku. Sial. Petugas itu marah dan memborgol tangan Dong Suebing. Kamu berani memborgolku. Dong Suebing menahan amarahnya. Bagus. Anak muda, aku akan mengingatmu. Seorang petugas yang lebih tua menendang petugas kurus itu dengan ringan. Dia memberi isyarat padanya agar tidak berlebihan. Masing-masing dari mereka tahu Dong Suebing berasal dari keamanan publik dan akan segera dibebaskan. Kepala Sun hanya membawa kembali ke biro untuk melampiaskan amarahnya dan tidak perlu meminta keadaan. Tapi petugas kurus itu tidak peduli. Dia dipukul di depan semua orang dan merasa terhina. Menariknya, dia tidak perlu peduli dengan konsekuensinya. Meskipun Dong Suebing adalah pemimpin Biro Keamanan Umum suatu kabupaten, mereka berasal dari daerah yang berbeda. Bagaimana Dong Suebing bisa membalas dendam padanya? Setelah beberapa saat, mobil tersebut memasuki Biro Keamanan Umum Kota Zhangze. Mobil polisi berhenti, dan petugas kurus itu mendorong Dong Suebing dari belakang. Keluar. Dong Suebing keluar dari kendaraan dan melihat bos diborgol dan keluar dari mobil polisi lain di sebelahnya. Bos melihat Dong Suebing diborgol dan dicemooh sebelum dibawa pergi. Petugas kurus itu mendorong punggung Dong Suebing dengan keras dan dibawa pergi ke arah lain. Beberapa menit kemudian, Dong Suebing dibawa ke sebuah ruangan kecil. Sebelum petugas kurus itu meninggalkan ruangan, katanya, "Kami akan memverifikasi identitas Anda. Jika Anda benar dari keamanan publik, kami akan berbicara lagi. Jika tidak, kamu akan tetap di sini." Bang! Pintunya dibanting hingga tertutup. Kamar hanya memiliki jendela kecil dengan pemanggang, dan tidak ada yang lain. Gelap dan bahkan tidak ada kursi atau meja. Dong Suebing tahu ini bukanlah ruang tahanan, tapi ruangan gelap. Biro daerahnya juga memiliki ruangan seperti ini. Dong Suebing melihat ke dinding ruangan yang dingin, dan borgol di tangannya. Dia tiba-tiba merasa sedih. Dia telah melakukan upaya terbaiknya dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan kasus ini. Namun pada akhirnya, dia dikurung di ruangan gelap dengan borgol. Semua darah di nadinya mendidih. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Siang, Kabupaten Yantai. Biro Keamanan Umum Kabupaten, Kepala Kantor Biro. Hu Xilian bertanya melalui telepon. Kepala Liang, apakah Anda sudah menemukan Kepala Dong? Belum. Liang Chengpeng mengerutkan kening. Saya telah menambah jumlah orang untuk mencarinya. Tapi kami masih belum mendapat kabar. Saya mendengar Kepala Dong pergi berlibur dan mendaki gunung. Tahukah kamu gunung mana yang dia datangi? Liang Chengpeng menghela nafas. Saya sudah memeriksanya, tapi kami tidak tahu. Bahkan ibu Kepala Dong tidak tahu apa-apa tentang ini. Hu Xilian bersandar pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana seseorang bisa menghilang seperti ini? Dia berhenti sejenak dan berkata, "Wali kota Xie sangat prihatin dengan hal ini dan telah menanyakan tentang Kepala Dong 3 kali pagi ini. Dia memintaku untuk memenuhi syarat agar lebih banyak orang yang mencarinya. Hubungi polisi di daerah lain untuk mengawasinya. Anda harus memberitahukan sesegera mungkin. Kuharap dia tidak diculik." Dong Suebing hilang. Tidak ada yang bisa menghubunginya selama hampir seminggu. Pada awalnya, tidak ada yang memikirkan hal itu, karena biro telah memberi Kepala Dong cuti 1 minggu dari pekerjaannya karena cedera yang dialaminya. Kepala Dong juga memberitahu para petinggi bahwa dia akan pergi berlibur bersama teman-temannya dan akan mendaki gunung. Dia memberitahu saya bahwa tidak akan ada sinyal di pegunungan dan tidak dapat dihubungi. Namun 1 minggu telah berlalu, dan dia tidak kembali bekerja. Ponselnya mati, dan tidak ada yang menjawab di rumah. Bahkan ibunya, Luan Xiaoping, dan teman-temannya tidak mengetahui keberadaannya. Semua orang menyadari ada yang tidak beres. Luan Xiaoping menggali ke apartemen Dong Suebing di tempat keluarga Biro Keamanan Umum bersama petugas dari biro. Tapi Dong Suebing tidak ditemukan. Ponsel Dong Suebing, kunci, kartu identitas, izin kerja, masih ada di apartemennya.
meninggalkan ponsel di rumah masih baik-baik saja. Namun jika Dong Suebing akan berlibur, dia harus membawa kartu identitas dan izin kerja. Kartu identitas diperlukan untuk membeli tiket pesawat. Tanpa kartu identitasnya, dia tidak bisa kemana-mana. Ada yang tidak beres. Investigasi dan penggeledahan segera dilakukan. Namun setelah mencari seharian, tidak ada kabar tentang Dong Suebing. Dia sepertinya menghilang begitu saja. Semua orang tahu kepala Dong telah menyinggung banyak orang karena kasus yang melibatkannya, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak diculik. Lebih banyak energi digunakan untuk mencari Dong Suebing. Sampai saat ini, Dong Suebing telah menghilang selama lebih dari seminggu, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih berada di Kabupaten Yantai sekarang. Dong Suebing telah menghilang. Tidak ada yang bisa terjadi. Kemana perginya Xiao Dong? Liang Chengpeng meletakkan teleponnya. Dia berada di bawah banyak tekanan untuk menemukan Dong Suebing, karena wali kota Xie akan meneleponnya setiap beberapa jam. Semua orang tahu wali kota Xie sangat prihatin dengan masalah ini. Liang Chengpeng juga membujuk Dong Suebing, karena Dong Suebing adalah bawahannya yang paling cakap. Bahkan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Dering-dering telepon di meja berdering lagi. Jawab Liang Chengpeng. Lingkaran cahaya. Kepala Liang, seseorang sedang mencarimu. Itu adalah pusat komando yang dipanggil. Itu adalah seseorang dari keamanan umum kota Luian. Biarkan pemimpin lain yang menangani ini. Selain informasi tentang Kepala Dong, jangan laporkan aku, kata wakil direktur kantor. Kepala Liang, panggilan ini mungkin ada kesepakatan dengan Ketua Dong. Peneleponnya adalah seorang wanita, dan dia berkata ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan kepada Anda. Dia juga menyebutkan tentang kasus pembobolan Kepala Dong dan Museum Provinsi. Tapi dia hanya ingin berbicara denganmu secara langsung dan bukan dengan orang lain. Ada jeda singkat. Saluran lainnya belum ditutup. Apakah Anda ingin saya mentransfer panggilan tersebut kepada Anda? Liang Chengpeng segera berkata. Hubungkan panggilannya sekarang. Ya, mohon tunggu sebentar. Terdengar bunyi bip di telepon. Sambungan tersambung, dan Liang Chengpeng segera berkata. Saya Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten Yantai, Liang Chengpeng. Siapa kamu? Selamat siang, Ketua Liang. Seorang wanita menjawab. Saya dari cabang investigasi Biro Keamanan Umum Kota Luian. Namaku Hawking. Saya akan mempersingkatnya. Kudengar pihakmu sedang mencari Ketua Dong. Ketua Dong mungkin tidak bisa menghubungi kalian semua sekarang. Dia mungkin dalam masalah sekarang. Liang Chengpeng mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Kepala Dong pergi ke pemandian air panas di kota Luian untuk menyelidiki kasus peninggalan yang dicuri sebagai petugas yang menyamar. Rahasia. Liang Chengpeng terkejut. Kenapa aku tidak diberitahu? Mungkin Kepala Dong tidak bisa memastikan informasinya, atau dia hanya mencoba keuntungannya. Hawking melanjutkan. Saya juga diperintahkan oleh biro saya untuk menyelidiki daftar tersangka, dan saya pergi ke pemandian Haibing untuk menyelidiki kasus ini. Pada akhirnya, peninggalan itu ditemukan bersama mereka. Hawking memberitahu Liang Chengpeng semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Liang Chengpeng akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa menghubungi Dong Suebing. Komite Partai Kabupaten Yantai. Rapat Komite Partai sedang berlangsung di salah satu ruang rapat. Xiang Daofa, Xie Huilan, Cao Supeng, Huang Li, Del sedang menghadiri pertemuan tersebut, membahas proposal perencanaan jalan. Xiang Daofa sedang berbicara kepada semua orang ketika sekretarisnya masuk ke ruangan. Xiang Daofa tidak senang, tetapi sekretaris Zhou mendatanginya dan mengatakan sesuatu di telinganya selama 2 menit. 10 anggota komite pada pertemuan tersebut menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Xiang Daofa. Beberapa saat kemudian, Xiang Daofa menggedor meja dengan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekretaris Zhou menyelesaikan laporannya dan berdiri di samping. Semua orang memandang sekretaris partai Xiang dengan bingung. Xiang Daofa berkata dengan ekspresi marah. Kepala Biro Keamanan Umum Dong telah memecahkan kasus pembobolan Museum Provinsi. Xie Huilan, Cao Supeng, dan anggota komite lainnya tercengang. Kepala Dong ditemukan, dan dia telah menyelesaikan kasusnya. Ini adalah kabar baik bagi kabupaten. Mengapa sekretaris partai Xiang sangat marah? Xiang Daofa melanjutkan. Tetapi lokasi penyelesaian kasus ini berada di kota Zhangze.
Polisi setempat dengan paksa mengambil alih kasus ini dan bahkan mengurung kepala Dong. Xiang Daofa menoleh untuk melihat sekretarisnya, dan sekretaris Zhou menjelaskan masalah kepada anggota komite lainnya. Wajah semua orang berubah. Cao Supeng berteriak dengan marah. Apa yang dilakukan kota Zhangze? Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Menangkap kepala Dong karena fungsinya tidak diizinkan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menghubungi kami dan dapat memverifikasi identitas kepala Dong. Huang Li berkata dengan marah. Ini alasan yang tidak masuk akal. Mereka hanya mencoba meraih pujian kepala Dong. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang coba dilakukan kota Zhangze. Menyelesaikan alih-alih kasus ini dengan paksa dan melaporkannya kepada pemerintah provinsi bahwa merekalah yang menyelesaikan kasus ini dan Kabupaten Yantai tidak akan ada penyelesaian dengan itu. Xie Huilan membukakan matanya. Plotnya cerdas. Huang Li memandang Xie Huilan, dan dia tahu dia sangat marah. Xiang Daofa memandang Xie Huilan. Wali kota Xie, saya akan menghubungi pemerintah kota, Biro Umum Keamanan Provinsi. Saya akan berbicara dengan Biro Keamanan Umum Provinsi, kata Xie Huilan. Xiang Daofa mengangguk. Oke, rapat dibubarkan. Komite partai dibatalkan. Kasus ini terlalu sensitif. Poin politik, kehormatan, dan reputasi akan jatuh ke tangan orang yang menyelesaikan kasus ini, dan ini bukan lagi masalah Dong Suebing. Sekarang seluruh masalah Kabupaten Yantai. Pada saat ini, faksi Xie Huilan dan faksi Xiang Daofa telah mengaitkan persaingan mereka dan bergabung melawan kota Zhangze. Mereka tidak boleh membiarkan kota Zhangze mendapatkan semua pujiannya. Kembali ke kantornya, Xiang Daofa segera menelepon pemerintah kota. Sekretaris Su, kasus pembobolan museum telah terpecahkan, tahukah Anda tentang hal itu? Ya, tapi keamanan publik kami yang mengikuti kasus ini dari awal sampai akhir yaitu Dong Suebing sekarang, orang yang memecahkan kasus ini ditangkap dan dikurung oleh polisi kota Zhangze. Mereka mengklaim bahwa merekalah yang memecahkan kasus ini. Di kantor lain, Xie Huilan juga mulai menelepon kontaknya. Namun Xie Huilan tidak menghubungi Biro Keamanan Umum Provinsi terlebih dahulu. Bagi Biro Keamanan Umum Provinsi, pihak yang menyelesaikan kasus ini tidaklah penting. Mereka hanya ingin memulihkan peninggalan tersebut, dan kasus tersebut terjadi di kota Zhangze. Dibutuhkan waktu lebih dari beberapa bulan untuk menyelesaikan kemunduran ini. Jadi, Xie Huilan berpikir sejenak dan menelepon teman lamanya. Halo, Xiao Li. Ya, Direktur CEO, saya harus memanggil Anda sebagai wali kota Xie sekarang. Saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah nyaman untuk berbicara sekarang? Ya, teruskan. Baiklah. Apakah Anda masih bekerja di People's Daily? Apakah Anda mengenal seseorang di kota Zhangze di provinsi kami? Ya, oke. Suruh beberapa reporter pergi ke kota Zhangze. Ya, lakukan apa yang saya katakan ketika mereka sampai di sana. Panggilan telepon ini berlangsung 7 hingga 8 menit. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.